Aplikator online Grab dan Gojek buka suara soal kriteria penerima bonus Hari Raya pengemudi dan kurir online. THR akan diberikan sepekan sebelum Lebaran. Sesuai arahan pemerintah, pengemudi dan kurir online akan mendapat tambahan pendapatan jelang Lebaran. Dalam surat edaran Menaker, besaran bonus Hari Raya berupa uang tunai sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama setahun terakhir. Tapi tentu tidak semua pengemudi bisa mendapat bonus. Manajemen Grab menyatakan bonus diberikan berdasarkan kinerja pengemudi, juga disesuaikan dengan kemampuan finansial perusahaan. Kriterianya itu mempertimbangkan keaktifan dan kinerja mitra. Nah, komponennya itu ada satu, tingkat order yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, hari dan jam online, dan rating dari pelanggan. Kalau yang namanya bonus Hari Raya ini harus diberikan kepada semua mitra yang pengemudi yang terdaftar, aktif atau tidak aktif, maka kami dari Grab menyatakan nggak mampu. Selain Grab, manajemen Gojek juga menetapkan kriteria pengemudi yang bisa menerima bonus Hari Raya, yaitu mitra yang aktif menyelesaikan order, konsisten menyelesaikan trip, dan tidak melanggar tata tertib Gojek. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kestabilan harga pangan selama bulan Ramadan menjadi hal yang krusial. Ya, sering terjadi lonjakan karena permintaan meningkat jelang Lebaran. Para pedagang diimbau untuk mengedepankan prinsip dalam penetapan harga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Harga sembako menjadi hal penting bagi masyarakat karena akan berpengaruh pada pengeluaran belanja harian. Perubahan harga sembako dipengaruhi berbagai faktor mulai dari permintaan, kondisi cuaca, kebijakan impor hingga kenaikan harga bahan baku menjadi hal krusial. Ya, Mas, tanyanya apa? Enyus. Iya, biasa. 120 ya? Ya, 120 ya? Beras merah masih 100. Kerap terjadi ya kalau dan pemirsa menjelang Hari Raya biasanya memang kebutuhan pokok. Meningkat. Kemudian harga-harga bumbu juga meningkat begitu. Kalau kemarin ada informasi bahwa harga cabai ini meningkat karena produksi yang berkurang karena faktor cuaca. Yap. Tapi beberapa waktu kemarin masih cukup stabil untuk harga telur, untuk harga beras, harga minyak. Mudah-mudahan ini tetap stabil sampai nanti ya. Di sini perlu peran yang aktif ya dari pemerintah untuk terus mengontrol harga agar tidak membebani masyarakat. Jangan sampai ada pedagang nakal lah gitu. Benar. Ya, yang aji mumpung begitu untuk menaikkan harga seenaknya begitu ya. Iya. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini 2 pekan sebelum Lebaran mengenai sembako di Pasar Johar, kami sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto dan juru kamera Jaka Samsa. Jessica, bagaimana update harga sembako terkini di Pasar Johar Baru, Jakarta? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Cikal Galuh dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan untuk update harga sembako, yaitu tepatnya di harga cabai, bawang, telur, saat ini memang masih ada yang mengalami kenaikan, penurunan maupun stabil, tetapi masih relatif tinggi, pemirsa. Yaitu kalau untuk harga yang stabil masih relatif tinggi, itu ada di cabai rawit merah, yaitu berada di kisaran 100 hingga 120 ribu per kilogram. Sementara untuk cabai rawit hijau dan juga cabai merah dan juga hijau yang besar itu berada di kisaran 70 ribu per kilogram. Sementara untuk harga cabai keriting saat ini pun berada di kisaran 50 ribu per kilogram. Dan juga terakhir untuk yang mengalami kenaikan berada di harga bawang merah
yaitu harga bawang merah berada di kisaran Rp70.000 dari yang awalnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penjual di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Halo Bapak, namanya siapa? Bapak Muhammad Zainuddin. Bapak Zainuddin, kita mau bertanya terkait dari update harga cabai, bawang, dan lain sebagainya. Ini apakah jelang 2 pekan sebelum Lebaran, apakah mengalami kenaikan maupun penurunan atau masih relatif tinggi stabil, Pak? Oh, kalau dibandingkan dari hari-hari sebelum puasa itu ada mulai memasuki bulan puasa itu ada kenaikan mungkin rata-rata sekitar 30%-an untuk rata-rata semua jenis sayuran komoditas yang sehari-hari. Ya, misalkan bawang merah, cabai, terutama cabai rawit merah sama cabai merah keriting, cabai merah besar itu. Itu berapa Pak? Kalau misalnya di cabai rawit merah, cabai keriting, dan juga cabai rawit hijau gitu? Memasuki bulan puasa, cabai rawit merah itu agak udah mulai stabil di atas 100, sekitar sampai 120. Kalau cabai keriting itu waktu memasuki bulan puasa itu sekitar sampai 80, ini udah agak melandai, sudah bisa sampai 60, 50 udah bisa. Untuk bawang merah gimana Pak? Bawang merah itu grafiknya naik terus nih, dari mulai bulan puasa, dari sebelum puasa itu grafiknya itu dari harga 40 sampai sekarang udah sampai 70. Ya. Nah, apakah dari kenaikan dan juga kestabilan dari harga ini pun mempengaruhi dari pembelian dari masyarakat Pak? Otomatisnya begitu ya. Jadi biasa orang beli sekilo kan mungkin emang budgetnya gitu, jadi dapatnya 3/4 apa setengah gitu. Jadinya konsumsi sehari-harinya itu, jadi aturan beli 2 kali 3 kali beli sekali biasanya sekilo, jadinya karena itu belinya setengah, mungkin agak sering ke pasar gitu. Nah, untuk harapan ke depannya gimana Pak kepada pemerintah dari harga-harga sembako yang dimana saat ini pastinya sudah menjadi perhatian bagi masyarakat menjelang hari Lebaran? Harapan terhadap pemerintah, mudah-mudahan pemerintah bisa menstabilkan harga ya. Jadi namanya kasihan masyarakat kecil, apalagi kalau bulan-bulan puasa menjelang Lebaran itu untuk kebutuhan otomatis meningkat. Yaitu tanggung jawab pemerintah harus hadir ke masyarakat langsung ke pasar, jadi bisa memantau mana yang harus itu harga yang bisa dikendalikan, terutama sembako yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, baik. Cikal dan juga Galuh, selain dari harga bawang, cabai, selain itu juga ada yang mengalami penurunan, yaitu telur dari berada di kisaran Rp30.000 awalnya menjadi Rp28.000. Dan selain itu juga dapat kami sampaikan terkait dari harga minyak, tepatnya untuk minyak kita saat ini di Pasar Johar Baru mengalami kelangkaan. Pemirsa dan juga Cikal Galuh, karena memang seusai kemarin yang sempat marak ramai di tengah masyarakat, yaitu takaran minyak kita, yaitu dari 1 liter ternyata setelah diukur berada di kisaran hanya 700 hingga 800 mili. Nah, di Pasar Johar Baru ini mengalami kelangkaan sehingga memang ini menjadi perhatian bagi para penjual karena memang ini cukup menghambat dari pendapatan mereka sehari-harinya. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Jessica atas informasi Anda terkait dengan terkini ya harga dari sembako. Selamat bertugas kembali. Posko sahur gratis digelar di sejumlah pemuda maksud kami di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tak hanya bisa santap di tempat, warga pun juga bisa membawa pulang menu sahur yang disediakan panitia selama bulan Ramadan. Posko sahur gratis sudah digelar sejak 12 tahun silam. Posko sahur gratis ini diinisiasi oleh Himpunan Pemuda Al Khairat Palu, Sulawesi Tengah.
Awalnya, menu sahur yang telah dibungkus diantar ke sejumlah tempat seperti panti asuhan ataupun asrama. Namun 6 tahun terakhir, dibukalah sebuah posko sahur gratis yang diperuntukkan bagi semua kalangan. Ribuan paket sahur gratis disediakan oleh panitia dan pastinya dengan menu yang beragam tiap harinya. Kerennya lagi, sekitar 90% relawan berasal dari sejumlah mahasiswa baik dari dalam maupun luar kota Palu. Eits, tak cuma bisa makan di tempat, menu sahur ini ternyata juga bisa loh untuk dibawa pulang alias dibungkus sesuai kebutuhan. Senang banget tuh ada sahur gratis yang mungkin pertamanya ada di kota Palu. Kemudian sahur gratis ini bisa dijadikan sebagai bahan alternatif bagi kita mahasiswa. Kenapa kami pilih sahur? Karena memang untuk buka puasa itu sudah banyak dilakukan oleh komunitas lain. Nah, sahur ini yang hampir bisa dipastikan tidak ada yang bikin. Nah, ini untuk malam ini itu kami menyediakan sekitar 4.000 paket yang bisa dibawa pulang dan bisa dikonsumsi di tempat. Kegiatan sahur gratis ini diharapkan bisa mengambil makna barokah di bulan suci Ramadan sehingga bisa saling berbagi ke sesama. Tim Liputan, Ayes melaporkan. Ya, berburu takjil selalu menjadi momen menarik bagi masyarakat setiap bulan Ramadan. Ya, ternyata bukan hanya di Indonesia saja, ternyata di negeri jiran Malaysia banyak penjual takjil yang menjajakan beraneka ragam jajanan jelang berbuka puasa. Tak berbeda jauh dengan Indonesia, selama bulan Ramadan banyak stand-stand takjil bermunculan di Malaysia. Menu makanan yang dijual pun beraneka ragam, membuat mahasiswa Indonesia bisa menikmati takjil berbuka puasa. Meskipun rasanya sedikit berbeda, namun bazar takjil ini menjadi pengobat rindu bagi mahasiswa Indonesia yang tengah menuntut ilmu di negeri jiran. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Timnas Indonesia berangkat ke Australia pada Minggu malam. Ya, mereka terbang ke negeri Kangguru untuk melakoni pertandingan melawan Timnas Australia pada Kamis 20 Maret dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama pelatih Patrick Kluivert turut serta 8 pemain Timnas yang berkarir di Liga 1. Kedelapan pemain diantaranya Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, dan Ricky Kambuaya. Sementara itu pemain-pemain yang berkarir di luar negeri akan langsung menuju Australia. Timnas Indonesia sendiri akan melakukan latihan perdana di Australia pada Senin 17 Maret 2025 dan akan bertanding melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025 di Stadion Alliance Sydney, Australia. Menghadapi Australia, Timnas pun menargetkan dapat mencuri poin. Ya, alhamdulillah secara keseluruhan 8 pemain yang berangkat malam hari ini semua kondisinya sangat bagus. Kemarin siang berkumpul di hotel dan langsung melakukan cek medis. Kondisinya semuanya tidak ada satupun dari 8 pemain yang bergabung. Itu kondisinya yang cedera dan sebagainya nggak ada. Semuanya benar-benar fresh dan siap untuk bertanding. Untuk 17 pemain yang masih bermain di klub, kapan rencananya tim? Secara keseluruhan para pemain sesuai jadwal yang ada yang terbang malam hari ini, ada juga yang terbang tadi pagi, ada juga yang terbang besok pagi. Sehingga nanti secara keseluruhan tanggal 17 maksimal para pemain semua sudah kumpul dan sudah bisa melaksanakan latihan bersama. Segera bisa melaksanakan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya. Tentu tujuan utamanya adalah kita bisa lolos Piala Dunia dengan tidak playoff, artinya bisa runner up. Itu harapan kita semua. Ada target? Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melepas keberangkatan Timnas Indonesia beserta pelatih Timnas Patrick Kluivert dari salah satu hotel di Bilangan Senayan, Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sesaat sebelum terbang ke Australia. Sebanyak 8 pemain Timnas Indonesia yakni Rizky Ridho, Ramadan Sananta, Muhammad Ferrari, Hernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata, Septian Bagaskara, Ricky Kambuaya, dan Hoki Caraka, serta pelatih Timnas Patrick Kluivert dan tim pelatih turut dalam rombongan bus Garuda.
berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta yang dilepas langsung oleh Erick Thohir. Rombongan timnas Indonesia beserta tim pelatih terbang menuju Australia menggunakan maskapai Garuda Indonesia pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Australia dalam matchday ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium Kamis 20 Maret mendatang. Diharapkan timnas Indonesia dapat mencuri 3 poin dari pertandingan nanti. Sukses, Pak. Pemerintah telah menyalurkan anggaran senilai 76,4 triliun rupiah untuk sektor pendidikan dari APBN. Salah satu program unggulan pendidikan adalah renovasi dan revitalisasi sekolah. Jumlah sekolah yang telah direnovasi atau revitalisasi mencapai 22.000 sekolah. Dan selain itu, anggaran pendidikan juga digunakan untuk mendukung tenaga pendidik. Pemerintah telah menyalurkan anggaran senilai 76,4 triliun rupiah untuk sektor pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan, total pagu anggaran pendidikan dalam APBN 2025 adalah 724,3 triliun rupiah. Angka itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagu pada APBN 2024 yang sebesar 665 triliun rupiah. Sampai dengan 28 Februari, sudah 76,4 triliun rupiah disalurkan, dibelanjakan. 10,6% dari pagu APBN. Kalau kita lihat total pagu APBN itu ada yang di tengah lingkaran putih, 724,3 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan pagu anggaran di 2024 yang 665. Adapun salah satu program unggulan pendidikan adalah renovasi dan revitalisasi sekolah. Dengan realisasi anggaran per Februari, jumlah sekolah yang telah direnovasi atau revitalisasi mencapai 22.000 sekolah. Anggaran pendidikan juga digunakan untuk mendukung tenaga pendidik, yakni melalui tunjangan profesi yang diberikan kepada 477,7 ribu guru, serta tunjangan sertifikasi guru yang diterima oleh 666,9 ribu guru. Pemerintah memastikan pembentukan Danantara tidak akan melibatkan praktik gadai saham pemerintah, termasuk saham-saham yang dimiliki negara di BUMN. Kepastian ini untuk menepis kekhawatiran publik terutama terkait dengan kemungkinan digunakannya saham pemerintah sebagai jaminan atau agunan untuk investasi. Pemerintah memastikan pembentukan Danantara tidak akan melibatkan praktik gadai saham pemerintah, termasuk saham-saham yang dimiliki negara di BUMN. Saham pemerintah dalam BUMN hanya berfungsi sebagai underlying aset yang menghasilkan dividen. Nantinya dividen tersebut kemudian dikumpulkan dalam Danantara dan dioptimalkan dalam bentuk investasi. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono menegaskan Danantara merupakan Sovereign Wealth Fund Indonesia yang dibentuk dengan tujuan mengelola dividen dari BUMN dan menginvestasikannya untuk meningkatkan nilai aset negara. Untuk modal awal, Danantara akan mendapatkan 1.000 triliun rupiah yang berasal dari penyertaan modal negara yang terdiri dari saham milik negara di BUMN dan sejumlah dana tunai. Di sini perlu digarisbawahi bahwa Danantara tidak menggadaikan saham pemerintah. Di sini saham pemerintah adalah underlying asset yang menghasilkan dividen. Untuk dividen itu dipakai dalam Danantara berinvestasi. Sebelumnya pembentukan Danantara telah menimbulkan kekhawatiran di publik terutama terkait dengan kemungkinan digunakannya saham pemerintah sebagai jaminan atau agunan untuk investasi. Beberapa pihak memperkirakan Danantara bisa berujung pada penggadaian aset negara sehingga berisiko bagi kepemimpinan pemerintah atas BUMN strategis.